Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini saya dadakan dan dalam kondisi yang sebenarnya tidak layak untuk menerima tamu, tetapi tamunya mau diperlakukan tidak layak. Mohon maaf Pak. Ini Pak Bondan dari Greenpeace. Ya. Jadi pertemuan kita itu sebenarnya adalah saya hendak mengetahui, dan ini juga harus di-share kepada baraya semua terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, masalah energi dan sumber daya terbarukan, karena ini sebenarnya adalah isu global ya, dan para ilmuwan sudah benar-benar memperingatkan kepada umat manusia, kepada orang di seluruh bangsa, bahwa kita tuh diambang kehancuran, kita tuh diambang bencana yang sangat besar kalau kita tidak berani mengambil langkah secepatnya terkait dengan penyelamatan lingkungan. Tetapi akhir-akhir ini justru di Indonesia kita menemukan tambang batubara naik pesat luar biasa, kemudian kepemilikan mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil itu naik luar biasa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan justru di Indonesia terjadi. Nah, karena itu saya ingin berbicara dengan Pak Bondan ya, sebagai salah satu aktivis lingkungan hidup dari Greenpeace. Dari Greenpeace. Nah, begitu. Gitu baraya kurang lebih prolognya. Sekarang kita langsung nanya ke Pak Bondan. Pak, seberapa rusak lingkungan Indonesia sekarang? Kalau misalkan mau digambarkan dengan narasi yang paling ringkas itu. Mungkin gambaran besarnya adalah eksploitasi sumber daya alam ya. Kali besar terdua ini, dua besar eksploitasi alam di Indonesia kan dari ekspansi perkebunan sawit dan perkebunan sawit. Oh iya, perkebunan sawit. Dan dulu sebelum sawit ada HPH, HTI, hutan kan. Jadi eksploitasi besarnya rusak lingkungan sebenarnya dua besar itu. Bahkan dulu ada kampanyenya bahwa dalam satu hari atau berapa detik itu Indonesia hilang hutan berapa kali luas lapangan bola kayak gitu kan. Iya betul. Jadi itu yang sudah sering diangkat. Selain itu sekarang adalah batu bara, di mana kita masih pakai listrik batu bara itu sekitar lebih dari 60%-nya saat ini. Dan di saat dunia global sudah menyadari bahwa batu bara itu adalah ya buruk untuk segala apapun dalam prosesnya, terakhirnya kan di batu bara ini kan dibakar nih di PLTU kan, untuk listrik yang kita pakai sebenarnya nih. Iya, buat kita podcast ini pakai batu bara. Tapi batu bara itu ngambilnya merusak. Ambilnya itu batu bara kan jutaan tahun ya dibikin ya. Itu kan dari fosil, tanaman dan hewan zaman purba yang jadinya itu puluhan tahun, jutaan tahun bahkan. Ini umur geologi dibilang ya. Tapi kita Indonesia saat ini masih terus pakai batu bara dengan mudahnya ya, kita ambil, kita keruk, ditransportasikan untuk dipakai untuk energi. Nah, dunia global dianggap ini bahwa sebenarnya kalau kita masih pakai batu bara itu udah kembali ke zaman Flintstone sebenarnya, udah harusnya nggak pakai lagi sebenarnya batu bara. Karena dari segi efektivitasnya, bahkan kerusakan lingkungannya itu dari mulai dia diambil, digali sampai dia dibakar tuh banyak jejak-jejak kerusakan lingkungannya sebenarnya. Kita nggak tahu misalnya batu bara itu sebelum digali dulunya hutan atau enggak gitu kan, berarti kan dari sawit dan HTI tadi batu bara juga merusak hutan untuk mengkonversi jadi batu bara sebenarnya. Kemudian dalam transportasinya dia lewat sungai-sungai besar di Kalimantan itu, rata-rata batu bara ini di Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur terutama. Nah itu diambil, ditransportasikannya lewat sungai. Bahkan sebelum lewat sungai ada namanya jalan hauling tuh. Hauling tuh kayak jalan tol untuk angkut batu bara. Oh, ada ya? Ada. Jadi kalau teman-teman lihat ntar di Google Earth itu, cari di Kalimantan Selatan. Ya, saya lihat berlubang besar. Nah, lubang besar itu ada satu perusahaan besar di Indonesia, inisialnya A, bisa dicari. Itu A. Inisialnya A ya. Dia perusahaannya di Kalimantan Selatan, tapi mentransportasikan batu baranya itu dari Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Tengah. Ada jalan tolnya tuh. Tarik aja di Kalimantan Selatan ke Jalan Tengah, ada Kalimantan Tengah tuh tembusnya ke Kalimantan Tengah. Jadi lewat jalan haulingnya itu, jalan tol haulingnya khusus batu bara ini lintas provinsi loh. Oh gitu. Terus nanti di akhirnya ada Sungai Barito di Kalimantan Tengah. Oh, dari situ baru naikin Tongkang gitu. Tongkang masuk. Nah, itu didistribusikan di PLT di seluruh Indonesia untuk dibakar sebenarnya gitu. Nah, itu untuk dibakar. Jadi sebenarnya sumber listrik kebanyakan yang digunakan di Indonesia termasuk untuk podcast ini sebenarnya adalah sumber yang merusak
hutan Kalimantan. Bisa. Dan tidak terbarukan utamanya kan, karena itu kan digali terus tidak ada lagi. Jadi bukan energi terbarukan lagi kan. Iya. Ini saya dapat kabar nih Pak. Ini dapat kabar dari Cina. Kan salah satu pembeli batu bara kita juga adalah dari Cina, selain kita gunakan untuk di dalam negeri dan untuk ini diekspornya ke Cina. Alasan Cina ngambil dari Indonesia bukan karena dia nggak punya batu bara, tapi karena dia punya batu bara yang sangat besar tapi ada di sebelah utara. Jadi proses pengangkutan dari utara ke selatan, pusat industri dan perdagangan Cina itu bahkan lebih mahal karena lewat jalur darat daripada lewat Indonesia yang ngambilnya lewat jalur laut. Nah, tapi katanya Cina sekarang itu lagi bikin rel kereta api yang sangat panjang dan cukup memadai untuk memindahkan batu bara mereka itu dari utara ke selatan. Kalau sudah seperti itu, maka industri batu bara di Indonesia bisa kolaps karena salah satu pangsa pasar yang besar yaitu Cina sudah tidak lagi membutuhkan, dan bahwa konon katanya Cina memiliki cadangan yang jauh lebih besar daripada Indonesia, sehingga kalau jalur itu sudah dapat, setelah dia bawa ke selatan bisa aja langsung bablasin ke lebih selatan lagi ke India. Nah, artinya pangsa pasar kita yaitu India dan Cina itu bakal habis dalam 2-3 tahun ke depan. Ini kabar baik atau kabar buruk bagi lingkungan di Indonesia? Ini ada semacam debat juga terbuka ya. Jadi sebenarnya batu bara itu bahkan waktu itu dicek lagi di berita deh. Kalau nggak salah SDM juga mengatakan bahwa batu bara Indonesia akan habis di 30 tahun ke depan. Tapi ironisnya kita tetap gali batu bara terus tuh. Nggak ada berhentinya gitu kan. Iya. Bahkan ada yang bilang kalau ini pendapat saya pribadi sih. Nah, tahun kemarin bilang udah habis, tahun sini sekarang udah habis. Kok nggak habis-habis gitu? Ini kapan habisnya? Tapi ternyata faktanya ini akan habis. Karena dia tidak terbarukan kan dia hanya digali, dia akan tidak ada yang membaharuinya. Dan memang kalau bicara soal rel di Kalimantan pun ada proyek itu tuh kalau salah untuk bikin rel kereta dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat tuh nyambung Kalsel ya, itu untuk transportasi batu bara, jadi nggak lewat. Tapi itu kayaknya nggak jadi waktu itu, cuman kayak rumor-rumor doang. Itu kalau nggak salah buatannya dari Rusia kalau nggak salah ya. Bisa ada mau jadi tapi nggak, sempat rumor aja gitu, tapi nggak jadi. Artinya batu bara ini di Indonesia, di dunia ya, Indonesia salah satu cadangan terbesar masuk Cina. Yang terbesarnya Amerika sebenarnya, Amerika, Indonesia, atau urutannya tuh, aku lupa. Tapi ironiknya, yang pengekspor terbesar Indonesia. Pengekspor terbesar Indonesia. Jadi kita tuh ekspor mana-mana tuh, termasuk Cina terbesar yang pakai. Jadi memang kalau emang ini dijadikan satu alasan, wah Cina nanti dia akan punya batu bara sendiri. Tapi kebijakan Indonesia sekarang tadi, mungkin sebelum ini kita bilang ada namanya Perpres 112 2022. Yang bunyi Perpresnya adalah rencana untuk transisi energi dan menutup PLTU. Tapi ada pasal berapa aku lupa, 3 atau 4 itu ya. Ada pengecualiannya. Kecuali PLTU dibolehkan untuk bikin PLTU yang di industri. Jadi judulnya bagus, transisi energi gitu ya. Akan ada rencana penutupan PLTU batubara, ada kecualinya. Kecuali untuk industri. Jadi industri PLTU batubara masih dibolehkan. Dan ada sekitar berapa? 15 gigawatt saat ini PLTU untuk industri. Jadi dan itu akan nambah lagi 2 kali lipat. Bahkan kalau baca berita terakhir, PLTU captive kita ini akan melebihi dari PLTU yang ada di Australia sendiri gitu. Jadi ini captive-nya aja. Captive ini maksudnya PLTU yang bukan untuk listrik yang kita pakai. Tadi kita pakai untuk listrik ya. Ini untuk industri. Jadi industri kan butuh tenaga besar nih untuk membangkitkannya, untuk listriknya. Dia pakai PLTU namanya PLTU captive atau PLTU kawasan. Jadi tidak masuk dalam grid listrik kita. Dia bikin sendiri, makanya besar, 15 gigawatt. Jadi satu industri itu bisa sampai, yang perusahaan A tadi saya bilang itu, dia punya perusahaan juga di Kalimantan Utara, dia bikin 1,2 gigawatt untuk industri smelter aluminiumnya. Tapi ini kan jadi dilema ya Pak ya. Jadi maksudnya batu bara tuh kita gunakan karena itu adalah sumber energi yang paling murah kan? Paling murah, tapi catatannya adalah tidak menghitung biaya eksternalitas. Oh iya. Externality cost-nya gitu. Jadi orang sakit gara-gara itu tuh nggak ada hitungannya. Biaya kerusakan lingkungan. Lingkungan rusak tuh nggak ada hitungannya. Nggak dihitung. Tapi kalau misalkan dihitung berarti sebenarnya bahkan lebih mahal. Lebih mahal. Kalau kita komparasi sekarang nggak usah ngitung eksternalitas aja ya. PLTU batubara itu dibandingkan PLTU untuk energi terbarukan ya, begitu listrik tenaga terbarukan, katakanlah energi surya atau angin, itu harganya sudah kompetitif sekarang.
Artinya kalau kita bikin karena itu makin murah ya? Makin murah semuanya. Karena makin kini teknologi makin maju, katakanlah kendalanya adalah soal baterai. Baterai sekarang makin advance, artinya dia berkembang ya? Berkembang, dulunya mungkin hanya 3 hari bisa lebih kayak gitu. Jadi bahkan harga lebih murah. Artinya kalau kita komparatifkan sebenarnya pembangkit listrik energi terbarukan dengan PLT batubara tuh udah hampir ketemu. Artinya kita nggak punya alasan lagi sebenarnya Indonesia harus punya transisi energi yang pakai energi terbarukan. Tapi saat ini justru pakai ada Perpres 112 tadi tuh jadi bottleneck tuh. Ya kecuali gitu ya? Dikecualikan. Itu Perpres 112 2022. Berarti pas zaman Pak Jokowi sebelumnya. Persis, baru. Nah ini saya juga pengen mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah ini Pak. Jadi Indonesia itu sepertinya tidak naik kelas. Sepertinya Indonesia itu tertahan di ekonominya itu tertahan pada sumber daya alam gitu. Kita manufaktur turun justru kan. Jasa kita ya stuck di situ-situ aja gitu. Nah, kita bisa berkembang dan menaikkan ekonomi kita naik sekitar 4, 5, 6% setahun itu justru gara-gara batubara itu kan ya, batubara dan sawit itu. Yang lainnya industri kita banyak yang jebol kan, garmen kita, tekstil kita itu habis. Nah jadi kalau misalkan ya, kalau kita melakukan transisi energi seperti yang tadi dikatakan, bukankah ini justru malah semakin memperburuk ekonomi Indonesia? Ini dilemanya di sini kena gak? Jadi pemerintah kita ya terpaksalah pakai batu bara soalnya ini yang paling masuk akal, yang paling realistis yang bisa kita lakukan gitu. Ya, kayak bilang tadi, karena itu dianggap murah, tidak menghitung biaya eksternalitas kan. Jadi BPJS aja. Ini kita cerita sejarahnya ya. Jadi Greenpeace berkampanye mengenai polusi udara sejak 2017 di Jakarta. Kenapa polusi udara di Jakarta kita kampanyekan? Karena ada additional air pollutant tambahan selain dari transportasi, yaitu PLT batubara di Jakarta loh. Dan itu dikonfirmasi oleh Bu Siti Nurbaya waktu 2023 lalu, viral kan polusi udara pada bengek, bahkan Presiden juga batuk, Jokowi waktu itu kan. Iya. Dikeluarkan datanya, ternyata di Jakarta ada 34% penyumbang polusi udara itu dari PLT batubara. 34% dari PLT batubara. Dan ini kita perjuangkan sejak 2017. Greenpeace bilang hati-hati, kita punya transboundary air pollution, polusi udara lintas batas. Jadi nggak hanya polusi udara itu berasal dari satu daerah. Bahkan sebelum Pak Anies bilang polusi udara nggak punya KTP, kita dibilang sejak 2017 bahwa ada namanya polusi udara lintas batas. Polusi udara ini nggak hanya di Jakarta. Jadi dari luar Jakarta bisa masuk, bahkan Jakarta juga bisa keluar menyumbang polusinya. Nah, ada 34% itu signifikan, diakui akhirnya 2023 kemarin, dan BPJS juga keluar datanya bahwa polusi udara mengakibatkan orang sakit itu sekitar hampir 20 triliun kalau nggak salah. Uang BPJS loh, resmi, jadi uang negara ini. Jadi uang BPJS tekor tuh gara-gara polusi? Salah satunya adalah polusi. Kenapa? Misalnya asma apa segala macam, jadi ada detailnya segala macam. Tapi BPJS bisa dicari beritanya, BPJS polusi udara keluarnya berapa, ada itu data resmi dari pemerintah. Iya, masalahnya hitungan kita tuh baru akhir-akhir ini aja, di mana lingkungan hidup itu dimasukkan ke dalam kerugian gitu kan ya, baru bahkan belum masuk sih sebenarnya, belum dihitung dari biaya kerugian. Kalau Greenpeace nggak teriak-teriak bahwa ini ada biaya akibat dari orang sakit gara-gara polusi udara, kemudian bahkan waktu itu kita teriak-teriak 2017 itu ini bahaya loh polusi udara dari PLTU, tapi ditentang. Bahkan saya ingat menteri waktu itu, ngapain sih polusi udara dari luar Jakarta mau ke Jakarta, mau ke mall gitu. Itu pemerintah yang ngomong loh, itu sedih kita bilang. Tapi ternyata faktanya akhirnya diakui kan, artinya ini sudah mulai diakui tapi belum langsung diambil jadi suatu kebijakan, makanya harus kayak gini gitu. Nah itu yang sedihnya kita bilang, mungkin step by step ya, saat ini udah mulai ada data-data yang dipublish, tapi itu tidak signifikan akhirnya membuat kebijakan baru untuk bertransisi. Kenapa saya bilang tidak buat kebijakan baru, malah bikin tadi Perpres 112 2022 yang boleh bikin PLTU. Kenapa malah bikin PLTU yang industri? Jadi rumusannya itu adalah saya lupa tuh. Jadi harga batu bara itu lebih murah menghasilkan listriknya itu daripada energi angin misalkan, akan tetapi kita tuh dari polusi aja tuh sekitar 100 triliun kena gak sih? Sekitar 100 triliun setahun. Hitungannya per tahun. Per tahun. Jakarta aja kalau kita estimasi kemarin hampir 20 sampai 30 triliun. Hanya dari kesehatan? Dari satu polutan PM2,5 kita hitungnya waktu itu.
20 per tahun. Ya. Waduh. Per tahunnya ya. Itu karena polutan ini kan bisa macam-macam, ada PM2,5, ada SO2 dari transportasi biasanya. Itu industri, NOx dari industri, NOx transportasi, SO2 industri, kemudian PM2,5 bisa dari semuanya. Nah, itu bisa dihitung sebenarnya kausalitasnya bahwa si polutan ini menyebabkan berapa sih penyakitnya segala macam. Itu ada estimasinya biaya kesehatan sekarang. Jadi harusnya itu dijadikan suatu kebijakan ya, ini mau ngapain kayak gitu. Belum kita hitung sebenarnya pada saat batu bara ditransportasikan. Salah satu pusat batu bara itu ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Ada Teluk Balikpapan, di situ ada namanya Pesut Mahakam. Oh iya. Itu tempat, itu hewan endemik loh, itu ikonnya Balikpapan, Pesut Mahakam. Yeah. Tapi itu seringkali menjadi korban ketika tongkang batu bara lewat Sungai Mahakam. Karena Pesut Mahakam itu emang mainnya di Sungai Mahakam itu. Mereka harus berkompetisi dengan tongkang-tongkang batu bara gitu. Jangan pesutnya. Jembatan di Balikpapan yang terkenal itu seringkali ditabrak tuh oleh tongkang batu bara itu berapa kali. Jadi kalau tinggal teman-teman yang di Balikpapan itu di Samarinda itu udah nggak heran, ketabrak lagi ya, udah sering tuh kayak gitu. Itu. Nah, jadi rumusannya gini Bara ya. Energi kita yang kita gunakan sehari-hari ini sebenarnya adalah energi yang tidak ramah lingkungan. Energi yang rencana awalnya sebenarnya adalah untuk memberikan kemudahan dan kemurahan listrik buat masyarakat, tetapi murah yang dimaksud itu justru berimplikasi pada kerugian yang lebih besar. Betul. Kerugian yang lebih besar misalkan untuk mengambil batu baranya kita merusak lingkungan, kita merusak hutan, kita merusak ekosistem, dan kemudian pada masa transportasinya juga kita merusak lingkungan lagi, merusak infrastruktur bahkan tadi jembatan, dan kemudian penggunaannya kita merusak lingkungan plus merusak kesehatan masyarakat. Biaya kesehatan masyarakat mahal, transportasi mahal, infrastruktur yang tadi dirusak juga mahal, hutan-hutan kita juga dirusak, itu juga memberikan dampak yang luar biasa yang mahal. Jadi listrik kita yang niatnya adalah untuk murah justru malah menjadi sangat mahal. Dan ditambah lagi tadi bahwa ke depan kita justru malah berhadapan dengan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang lebih membolehkan kerusakan itu lebih parah gitu. Dan parahnya bolehkan PLTU baru itu di industri. Nah, industri kan nggak di Jakarta, pelosok-pelosok. PLTU captive itu sekarang ini kan era Prabowo baru ini kan dibilang penggerak ekonominya adalah hilirisasi. Karena roda ekonomi roda ekonominya akan digenjot oleh hilirisasi katanya kan. Nah, hilirisasi itu butuh listrik berarti. Listriknya dari mana? Iya, dari PLTU captive. Jadi itu yang tadi 15 giga itu dari PLTU captive. Dan itu di mana? Di Sulawesi, di pulau-pulau kecil. Itu kan itu di tahun 2022 di era pemerintahan Pak Jokowi ya. Di era Pak Prabowo itu kan kalau tidak salah Pak Prabowo itu mencantumkan salah satu dalam visinya itu adalah soal lingkungan hidup. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Kalau kita bilang kayak ini bertolak belakang gitu ya. Satu sisi ingin taruh lingkungan hidup, tapi satu sisi kebijakannya justru malah melanjutkan apa yang dibuat dalam tanda kutip salah oleh Jokowi. Tadi misalnya hilirisasi, ini kan yang diklaim melanjutkan kan. Jokowi punya hilirisasi, Prabowo juga melanjutkan hilirisasi, bukannya memberhentikan atau apa. Artinya hilirisasi ini salah satu yang kita bilang bottleneck-nya untuk transisi energi, karena di dunia global kita gembar-gembor kita mau transisi energi segala macam, tapi justru kita punya ibarat rumah nih ya, di depan nih bagus gitu, ternyata dapurnya ngebulnya lebih parah kayak gitu ya. Jadi kelihatannya kayaknya dibagusin aja, tapi di belakangnya itu kayak nggak dilihat gitu loh, udah ngebul lebih parah. Karena apa tadi, captive-nya ada. Kemudian industri batubara ini bukannya dikasih kesempatan lebih rendah, terus berikan kesempatan tinggi untuk energi terbarukan maju, justru malah energi batubara ini masih jadi primadona lagi gitu. Kenapa sih bilang? Karena ada kebijakan namanya take or pay untuk listrik ini. Listrik kita pakai ini ya. Take or pay. Di RUPTL itu ada namanya take or pay. Dipakai atau tidak dipakai, negara harus membayar ke PLTU-nya. Berarti saya punya perusahaan PLTU nih. Saya janji saya bikin 3 gigawatt listriknya ya. Itu dipakai atau tidak dipakai, itu harus bayar si PLN-nya. Kan masuk dalam grid tuh. Oh, itu di Indonesia berlaku sekarang begitu? Namanya sistem take or pay. Nah, itu berlaku tidak kepada perusahaan untuk bikin pembangkit listrik tenaga terbarukan. Itu belum ada, karena namanya fit in tarif itu masih belum. Jadi belum ada insentif besar ketika saya bangun PLTU terbarukan, pembangkit listrik tenaga terbarukan,
tapi tidak seperti dijanjikan pengusaha PLT batubara gitu. Ini yang masih aneh gitu. Satu sisi katanya bahkan sekarang di COP terakhir ini COP29 ya, salah satu pertemuan global untuk menjanjikan seluruh negara dalam upaya penyelamatan krisis iklim dan segala macam. Indonesia yang bagus tuh. Kita akan bikin berapa ratus gigawatt energi terbarukan. Bahasanya adalah energi baru dan terbarukan. Oh, gitu. Energi baru dan terbarukan. Ini yang selalu kita bilang selain Perpres 112 tadi dari bottleneck-nya, regulasi energi terbarukan ini masih ambigu. Kenapa? Pakai istilah energi baru dan terbarukan. Energi barunya apa? Di situ masuk nuklir. Di situ masuk coal gasifikasi. Jadi batu baranya itu diambil gas. Oh, jadi bukan lagi dibakar batu baranya, tapi diambil gasnya. Atau ada pengolahan kimia segala macamnya, batu baranya diambil gasnya. Kemudian masuk lagi ada biofuel segala macam, bioetanol segala macam. Artinya bukan energi terbarukan intinya regulasinya itu. Jadi memberikan ruang, bahkan termasuk gas. Gas itu kan bukan energi terbarukan. Iya, bukan. Habis pasti kan. Tapi itu masuk dalam skema RUU EBT. Bahkan RUU PTL itu yang terbaru 2022-2033 nanti itu masukkan porsi gas itu sekitar 25%. Jadi saya mohon maaf. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa semua aturan-aturan yang dikemukakan tadi di dunia internasional itu untuk dihadapkan ke dunia internasional gitu kan? Persis. Jadi ini sebenarnya kayak bagus aja gitu. Iya, agak munafik gitu atau gimana ya? Jadi maksudnya kita tampilin ke orang bahwa kita punya ini, padahal di dalamnya itu sebenarnya energi baru terbarukan. Di dalamnya nggak baru-baru amat. Yang tadi Bapak sebut nggak. Dicek lagi mungkin nanti energi baru terbarukan ini, energi barunya definisinya apa sih? Nah, baru itu karena yang dianggap teknologi baru di Indonesia. Oh, gara-gara di Indonesia teknologi baru. Padahal itu di luar nggak juga baru gitu. Itu jadi lama. Pengolahan gas alam sebagai energi di Indonesia itu jadi adalah energi yang baru ya di Indonesia. Energi baru. Makanya jadi tricky ya. Jadi dianggapnya wah kita akan ada energi baru dan terbarukan. Kenapa dulu kok ada barunya? Nah ini kita perjuangkan karena masih draft ya. Ini masih draft rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan. Ini kita beberapa koalisi, ada Greenpeace, ada yang lainnya juga berupaya untuk bagaimana ini jangan sampai ini jadi solusi palsu lagi. Kita bilang solusi palsu ya. Seolah kayak punya solusi tapi ya enggak juga. Di dalamnya justru perusahaan fossil fuel itu masih main juga. Gas, batu bara, dan yang lainnya itu masih masuk di situ. Bahkan kalau tadi ada biofuel dan segala macam, itu jadi kayak alasan untuk menambah perusahaan sawit baru lagi misalnya. Atau HTI baru lagi untuk menjadikan. Karena ini buat biofuel itu. Oh, itu dari sawit ya? Dari seharusnya cangkang sawit bisa. Atau jadi dari berkas serbuk kayu yang potongan-potongan itu jadi pellet segala macam itu jadiin untuk dicampur dalam biomas misalnya segala macam. Tapi cangkang sawit yang di Indonesia juga katanya ditolak di Eropa. Nah, makanya itu dimainkan akan dipakai dalam ini di mix. Jadi PLT batubara ntar dipakai dimasuk oleh cangkang sawit misalnya kayak gitu. Jadi mix hydro power bahasanya apa ya dibilangnya. Jadi PLT batubara nanti ada selain pakai cangkang sawit ada yang pakai hidrogen, ada yang pakai gas campurannya gitu. Jadi nggak langsung 100% diganti energi terbarukan. Padahal kan saya bilang tadi harusnya energi terbarukan udah harganya bersama nih batu bara. Kenapa nggak langsung aja gitu? Ya padahal harganya sama. Jadi gini Baraya, rumusannya ini tuh kita tuh bener-bener dalam krisis yang luar biasa. Jadi orang-orang bahkan ilmuwan sebagian sampai menyebut kita tuh zaman Anthropocene extinction gitu. Jadi kepunahan massal yang disebabkan oleh Anthropocene, keberadaan kita manusia. Dan ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sampai mengancam bahwa kita tidak akan bisa bertahan lebih dari 100 tahun karena situasi seperti ini. Kalau misalkan Baraya tinggal di satu kota, saya misalkan tinggal di Bandung. Saya sekitar 15 tahun yang lalu itu masih bisa merasakan Bandung 27 derajat Celcius, Bang. Jadi kalau pulang dari Jakarta kedinginan tuh masih bisa menggigil, masih kabut itu masih. Tapi sekarang Bandung itu suhunya bisa sampai 35-36 derajat Celcius dalam 15 tahun. Bayangkan apa yang akan terjadi kepada kita kalau kita masih menggunakan cara yang sama, kebiasaan yang sama dalam menghasilkan energi yang sangat tidak sehat itu. Tapi justru malah dalam konteks ini peraturan-peraturan yang muncul untuk melestarikan lingkungan hidup, untuk menjaga agar tidak polusi dan sebagainya justru adalah peraturan-peraturan palsu.
tuh kita bilangnya solusi palsu ya. Solusi palsu. Solusi ya, tapi ini pernyataan tuh maksudnya apa sih Pak? Pernyataan ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan, maksud saya. Iya kan ya? Karena kita berhadapan dengan bencana besar di masa depan dan kita mengklaim bahwa apa yang kita upayakan di Indonesia sekarang itu sebenarnya tidak berimbas pada apapun di masa depan, karena kita cuman puter-puterin peraturan yang dipoles aturannya aja, karena dalamnya tetap aja sama gitu kan ya maksudnya. Bahwa energi yang merusak lingkungan masih kita gunakan, kemudian gas yang tadi pun masih disebut sebagai energi terbarukan, kemudian nanti ada biofuel juga ternyata malah menggunakan akan digunakan untuk pelebaran lahan sawit yang justru juga itu tidak baik terhadap lingkungan. Nah, ini solusinya Bapak tadi bilang berkali-kali bahwa sebenarnya solusinya mudah dan murah karena harganya kompetitif. Jadi energi terbarukan yang beneran, katakanlah panel surya gitu ya, atau misalkan angin gitu ya, angin yang kincir yang gede kayak di di Sulawesi itu harganya relatif kompetitif dengan batu bara. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalkan sedemikian kompetitif, ngapain juga pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip palsu tadi itu? Kenapa nggak pakai langsung ke situ? Bapak mau nuduh ada mafia juga di situ gitu? Atau gimana? Justru pertanyaan besar kita justru karena kita pushnya adalah ya harusnya transisi energi secepatnya kan. Tapi kebijakannya malah kebalikan. Misalnya untuk energi terbarukan solar panel misalnya, atap surya atap ya. Justru ESDM malah membuat peraturan yang membatasi orang untuk bikin surya atap gitu. Saya mau bikin nggak boleh, Pak. Bahkan sekarang kalau kita yang sudah pasang gitu, teman-teman yang pernah pasang solar panel di rumah sekarang merasa nggak berguna karena itu nggak dihargain harganya. Jadi kalau kita surplus pakai energi terbarukan dari surya atap gitu ya, masuk ke dalam gridnya PLN, itu nggak dihargain gitu. Artinya ini kan adalah kebijakan yang tanda tanya. Kalau kita mau berkontribusi untuk tidak pakai energi yang kotor kok malah dipersulit kayak gitu kan. Betul. Ya harusnya kan dibuat ruang sebesar-besarnya hingga masyarakat level bawah pun bisa berkontribusi gitu. Konon ada undang-undang bahwa kita tuh listrik tuh harus beli dari PLN gitu ya? Iya, itu apa ya kebijakannya, apa lupa undang-undangnya. Emang itu ada ya? Ya perusahaan saat ini yang bisa jual listrik hanya PLN. Jadi kalau kita punya solar panel nih ya, terus kita jual ke tetangga, itu bisa dipidana. Nah, bisa dipidana itu. Beda kalau di luar negeri itu perusahaannya banyak, satu ya, perusahaan listriknya banyak, kita bisa punya pilihan. Kedua, kita mau jual listrik keluar pun bisa, karena Greenpeace di Jerman pun kita punya solar panel di atasnya di kantornya, itu dijual ke tetangganya bisa, boleh. Nah di kita nggak boleh, ada yang mau coba-coba mungkin pasang solar panel jual, itu ada kena undang-undang yang bisa dipidana itu. Iya, itu saya tuh pengen pasang kincir itu apa, kincir angin itu nggak gede-gede, nggak terlalu gede tapi betul. Cukup kayaknya buat satu rumah mah ya. Betul. Nah itu nggak boleh juga ternyata ya. Betul, energi terbarukan itu kan harusnya berikan akses energi terbarukan semudah-mudahnya kepada masyarakat kan. Misalnya itu kita bilang kampanyenya adalah energi demokratisasi. Jadi kalau harusnya semua punya hak untuk memilih dong energi yang kita gunakan, tidak di satu tempat dia harus pakai ini, enggak dong. Kemudian potensi energi terbarukan di setiap Indonesia pasti berbeda. Betul. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua punya beda-beda. Bahkan sampai ke pelosok hutan, misalnya masyarakat yang menjaga hutannya, hutan lestari, kemudian akhirnya sungainya bagus, dia punya potensi mikrohidro di situ. Artinya bisa bikin mikrohidro. Nah harusnya potensi energi terbarukan itu dilihat per lokasi beda-beda. Bukan sentralistik dibangun PLTU semuanya gitu kan. Tapi dilihat di situ apa potensi besarnya, dan SDM punya data itu semuanya. Oh di sini besarnya ini, oh di sini besarnya ini. Tapi itu tidak pernah Iya, makanya saya bertanya-tanya, kalau misalkan kita punya begitu banyak potensi sumber daya alam terbarukan, sumber daya energi terbarukan, dan kita sebenarnya didorong dan dipaksa, dituntut untuk berubah, kenapa kita nggak berubah? Itu makanya saya kebijakannya selalu dibuat muter-muter. Ya itu kebijakannya kenapa muter-muter gitu? Bapak bisa ngasih alternatif jawaban nggak? Itu kenapa kebijakan muter-muter gitu? Kenapa justru malah membuat sebuah kebijakan yang merusak Indonesia ke depan gitu? Paling gampangnya sebenarnya perusahaan sawit, perusahaan tambang batubara itu kan sering istilahnya kita butuhkan oligarki ya. Yang perusahaannya itu berkonglomerasi dan segala macam dan ikut dalam partai atau kancah politik di Indonesia, dan itu yang menentukan kebijakan. Tapi ini perlu dicek lagi ya, perlu data, bener nggak sih? Tapi itu bisa jadi indikasi awal bahwa ya apapun kebijakan yang dibuat oleh Indonesia itu erat kaitan dengan pengusaha-pengusaha terbesar di Indonesia. Apa tuh? Sawit, batubara,
minyak dan gas misalnya sama Iya. HTI atau HPH kayak gitu. Itu Yang terbesar sumber di daya Indonesia alam. Artinya terbesar bisnis di Indonesia ini ya eksploitasi sumber daya alam kan? Ya itu ya maksudnya yang tadi. Enggak, maksudnya kalau misalkan mereka adalah kalangan oligark misalkan yang aktor di belakang ini gitu ya, ya demi keuntungan mereka misalkan adalah memang seperti itu. Kan oligark juga sebenarnya memiliki kemampuan untuk ya udah ganti bisnis kita jadi energi terbarukan gitu. Toh untung-untungnya buat mereka juga gitu kan. Harusnya gitu sederhananya kan? Iya, sederhananya kan Common gitu kan. sense-nya gitu ya. Harusnya dibuka, oh ya ini kan sama menguntungkan gue juga misalnya gitu Iya. ya. Tapi Saya dagang listrik juga kok sama aja gitu. sayangnya gitu, saya bukan pengusaha jadi nggak bisa mikir kayak gitu tuh benar gitu. Apa konversi itu begitu mahal? Saya pikir kalau misalkan mereka punya tanah beberapa ribu hektar gitu dan mereka wajar lah punya gitu ya. Iya. Kemudian dari yang sebanyak itu kita ganti aja di sini dikasih pembangkit listrik tenaga bayu gitu kan, yang muter-muter kayak gitu, tempelin di situ banyak gitu. Ya kayaknya aman-aman aja gitu. Pertanyaan besarnya saat ini kita berlangsung diskusi, ada pertemuan COP29 di Baku kan? Di Azerbaijan. Azerbaijan itu sponsor perusahaannya siapa coba pertemuannya? Perusahaan fossil fuel. Apa? Sponsor untuk bikin event itu. Oh gitu. Jadi Lucu ya. ini coba dicek deh, banyak yang paling aktivis juga, lo ngapain bikin pertemuan ini, tapi sponsornya juga mereka gitu. Itu sebuah kontradiktif sebenarnya gitu kan. Kita mau bicara soal iklim di mana kita tahu perusaknya, pelakunya adalah perusahaan fossil fuel, tapi pendanaan besarnya untuk event itu perusahaan fossil fuel. Sejak tahun lalu juga perusahaan fossil fuel juga yang di situ ya ada perusahaan gas, perusahaan minyak segala macam, sponsor besarnya di situ semuanya. Kalau dicek, dan itu lagi perdebatan besar sebenarnya. Jadi ya berharap banyak dari pertemuan ini akan mengharapkan sesuatu, tapi di belakangnya ya atau perusahaan-perusahaan itu lagi mau tobat gitu, ngumpul di situ tuh Pak, mungkin aja. Ibaratnya kita punya rumah nih, terus kita jadi tuan rumahnya, kita yang danain, kira-kira kita punya request nggak yang gitu kan? Iya, sederhana gitu aja sih gitu kan. Jadi kita punya rumah kontrakan, ayo kita datang rapat di sini untuk kontraknya di sana aja, jangan di sini. Kayaknya nggak mungkin ya. Gitu. Pada bagian itu nggak mungkin. Gitu. Ya, Baraya. Jadi ya saya tuh ini sebenarnya bagian terakhir sih, tapi yang ingin saya tekankan itu adalah bahwa saya punya banyak keresahan, dan salah satunya itu adalah soal lingkungan hidup di masa depan itu seperti apa. Ketika anak saya seusia saya, suhu bumi itu segimana panasnya, polusi udara itu segimana pekatnya, air itu sebetapa langkanya, dan makanan kita itu seberapa beracunnya gitu. Kalau anak saya segede saya berhadapan dengan kondisi yang seperti itu, bahkan ketika punya uang yang sangat banyak pun tetap kayaknya hidupnya akan sangat susah gitu. Persis. Karena kita nggak bisa makan uang gitu. Kita tuh nggak bisa menghirup misalkan menghirup uang gitu, menghirup rekening, nggak bisa. Kita tuh makhluk biologis, kita tuh kalau makan tuh tetap harus dari zat-zat yang organik, kita menghirup tuh ya harus oksigen gitu. Nah tapi kita tuh sekarang terancam pada lingkungan yang benar-benar fatal, yang para ilmuwan sudah berkoar-koar kayak gimana. Itu media-media di Indonesia itu bahkan menggunakan istilah-istilah kiamat, sebentar lagi kiamat, bahwa kiamat diperingatkan para ilmuwan dan sebagainya. Itu berita-berita kayak gitu tuh udah berseliweran di mana-mana, tetapi nampaknya bahkan rasa takut kita terhadap neraka gak sebanding dengan rasa takut kita pada kekurangan uang gitu. Kayaknya gitu ya. Saya benar-benar gak masuk akal dalam hal ini ya, tapi apapun itu, ini adalah era Pak Prabowo di awal-awal. Kita bahkan belum setengah tahun, tapi kita berharap adalah Pak Prabowo dan jajaran kementeriannya itu bisa menakar dan bisa melihat bahwa masalah lingkungan ini lebih besar dampaknya di masa depan. Indonesia emas itu harus juga dipahami sebagai bahwa Indonesia itu adalah negara yang sehat, negara yang sejahtera, dan dengan rakyat dengan kualitas sumber daya yang sangat bagus, dan itu dimulai dari ketika mereka itu sehat dan sejahtera gitu. Bukan sakit-sakitan bengek karena polusinya berlebihan. Ada hal terakhir yang pengen disampaikan, Pak? Ya, perhitungan tadi
ekonomi, kemudian data scientist segala macam. Dari dulu kita bilang climate change, kemudian berubah climate crisis, bahkan climate boiling sekarang. Iya, sekarang udah ganti bukan climate boiling. Jadi itu harusnya sudah dibuat jadi bukan lagi alarm. Ya harusnya berbuat sesuatu di saat ini nih. Siapapun mengambil kebijakannya saat ini ya di level kementerian, level apapun, jadikan semua itu menjadi dasar kebijakan untuk membuat kebijakan yang bisa berubah signifikan gitu ya. Apa gitu. Kalau bicara dampaknya jangan jauh-jauh, di Bandung aja nih, jangan kan batu bara dibakar, ditumpuk aja di Bandung nih, itu airnya sudah tercemar oleh batu baranya. Ada di Bandung, cek cari berita baru. Jadi ada itu penumpukan batu bara untuk apa? Untuk industri juga sebenarnya. Baru ditumpuk aja itu dia kan kena hujan, larut segala macam, itu masuk ke dalam tanah. Air tanahnya itu isinya batu bara, itu tercemar juga. Jadi batu bara itu memang saatnya dia ya nggak usah diambil gitu loh. Kalau dulu kita sebutnya ada keep coal underground, ya udah dibawa aja, nggak usah dibawa, diambil kayak gitu. Dan dia akan baik-baik saja kalau di dalam situ. Iya, dia akan jadi lama-lama jadi minyak dan segala macam sebenarnya itu kan ujungnya ya. Biarkan ya di situ. Kita pakai energi terbarukan yang sudah diciptakan oleh Tuhan ya, matahari, gelombang, hutan, air segala macam yang benar-benar terbarukan dan jelas itu tidak ada dampaknya gitu kepada lingkungan bahkan pada kesehatan. Harusnya itu yang dioptimalkan. Dan Indonesia sangat kaya. Aceh sampai Merauke sana punya potensi yang luar biasa, harusnya itu yang dibuat untuk menggunakan energi dan buat akses energi terbarukan itu sampai ke level terendah. Artinya kita punya kesempatan yang sama untuk menggunakan energi terbarukan, jangan dibatasin. Ya. Gitu. Dan izinkan kami untuk tidak beli listrik dari PLN. Nah, sekarang ada, kalau kemarin saya pernah bilang kenapa nggak kita buat gerakan off grid aja sih, kita pasang listrik pakai solar panel, jangan connect ke PLN misalnya kayak gitu, bikin gerakan off grid gitu misalnya. Karena banyak yang sekarang kayak gitu, karena kalau kita on grid itu ada kebijakan tuh harus kita aktif, tapi kita off grid berapapun selama kita nggak jual ya itu boleh sebenarnya. Penyuplai PLN tuh Indonesian Power kan ya? Banyak sebenarnya, ada IPP, ada PLN sendiri, atau ada swasta. Swasta tuh ya, maksudnya saya pengusaha, saya bikin perusahaan listrik, tapi tetap listriknya harus dijual ke PLN dulu. Ya, baru PLN menyalurkan semuanya. Ya, kayak gitu. Oke, berarti itu saja ya. Nanti kapan-kapan kita akan lanjut. Saya mohon maaf karena sebenarnya apa ya, tema seperti ini tuh tema yang bikin saya sensitif. Itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini Pak seorang aktivis Pak Bondan dari Greenpeace. Semoga tidak disalahpahami karena kalau misalkan wah ini Greenpeace dari luar pasti ada antek orang Amerika Serikat. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.